Salam jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengucapkan selamat sore, selamat beristirahat sejenak, dan kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktu dan masanya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Keadaan saat ini sama. Ada waktunya kita untuk beribadah di rumah. Mungkin tidak pernah terlintas di dalam hati pikiran kita untuk kita beribadah di rumah seperti saat-saat hari ini. Kurang lebih 1 bulan umat pilihan Allah yang harus beribadah di rumah bersama keluarga. Tetapi hal yang kita renungkan, yang menjadi renungan saya dan Bapak Ibu, yaitu bagaimana hubungan kita antara orang percaya satu dengan yang lain di dalam persekutuan seperti yang sudah kita lakukan, yaitu antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Apakah dengan adanya ini hubungan itu pisah, putus karena kekhawatiran, karena takut, ataukah karena keadaan ini hubungan itu break sementara, berhenti sejenak, kita menjadi pribadi-pribadi yang hanya mementingkan diri kita sendiri, atau bagaimana? Oleh sebab itu, mari kita membuka Alkitab kita belajar firman Tuhan, supaya kita tahu betapa kuatnya firman itu, supaya kita mengerti seberapa jauh dan kuatnya hubungan kita di dalam persekutuan satu dengan yang lain yang sudah bertahun-tahun kita alami, namun saat ini kita belum bisa berkumpul bersama. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa sejenak tunduk kepala. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Hingga saat hari ini kami boleh ada, kami boleh hidup. Kami mau meluangkan waktu kami sejenak, Bapa, merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, mampukan kami mengerti, sehingga kami kuat di dalam setiap keadaan kami. Urapi kami semua, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hubungan jarak jauh juga dialami oleh Rasul Paulus dengan jemaat di Tesalonika. Sehingga ketika kita membaca ayat ini, kita tahu persis. Dari ayat ini, Paulus mengatakan, seketika kami terpisah dari kamu, artinya hubungan yang dipisahkan oleh karena keadaan. Jarak jauh dialami Paulus juga jemaat di Tesalonika. Dari ayat ini kita akan belajar 2 hal yang boleh terus mengingatkan kita di dalam menjalin hubungan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam persekutuan dengan sesama, persekutuan bersekutu di gereja. Kita diingatkan terus, yaitu yang pertama, 1 hal yang kita pelajari, bahwa persekutuan adalah hubungan di dalam persekutuan adalah hubungan yang dibentuk oleh Allah
tidak pudar oleh setiap keadaan. Paulus mengatakan, engkau jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Itu bukti bahwa ada satu ikatan yang dilakukan oleh Allah di dalam persekutuan orang percaya, sehingga walaupun jaraknya jauh, tetapi tidak jauh di hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena di dalam persekutuan, hubungan persekutuan satu dengan yang lain, setiap pribadi, setiap jemaat diikat oleh kuasa Roh Kudus, diikat dengan kasih Kristus, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak pernah pudar oleh setiap situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya orang menikah. Dulu menikah diberkati, setelah diberkati oleh Tuhan lewat hambanya, ketika salah satu harus bekerja jarak jauh, tentunya suami atau istri memiliki hubungan batin, jauh kondisi tetapi dekat di hati. Suami kalau saat pergi jauh, merantau jauh misalnya, mau makan enak pasti ingat yang di rumah. Ingat anak istri saya makan apa? Suami saya makan apa? Anak saya sehat atau enggak? Itu terus terlintas. Karena tidak jauh di hati. Tidak jauh di hati walaupun jarak ini memisahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus dengan jemaat di Tesalonika, dia mengatakan jauh di mata, tidak jauh di hati. Demikian juga kami para pelayan Tuhan. Kami para pelayan Tuhan, gembala, majelis, semua yang melayani, walaupun kita terpisah untuk sementara ini, tetapi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan terus dekat di hati kami. Kami terus dituntun oleh kasih Tuhan untuk terus memikirkan, memberikan yang terbaik untuk jemaat Tuhan lewat setiap pelayanan di tempat ini. Sebagai contoh, ketika kita tahu bahwa ada jemaat yang sakit, kita merasa sedih. Namun, saat hari ini kita belum bisa menjenguk yang di rumah sakit dan lain sebagainya. Namun, kita hanya bisa berdoa. Kita tetap berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat hari ini sakit, yang saat hari ini bergumul dalam setiap keadaan, supaya tetap diikat di dalam kasih Tuhan. Dan saya juga percaya sebagaimana hubungan jemaat Tesalonika dengan Paulus, jemaat yang terus memperhatikan Paulus, demikian juga saya percaya Bapak Ibu di rumah terus memikirkan kami para pelayannya, terus memikirkan pekerjaan Tuhan lewat gerejanya di tempat ini. Dan saya percaya ada hati yang terus ingin memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan juga para pelayan-pelayannya. Walaupun terpisah jarak, namun masih terus memikirkan dan memperhatikan satu dengan yang lain. Saya percaya satu dengan yang lain masih saling memperhatikan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yaitu keadaan jarak jauh memperbesar kerinduan untuk bersekutu. Keadaan saat hari ini juga dialami Paulus ketika terpisah. Justru di ayat 17b dikatakan justru menimbulkan kerinduan, memperbesar kerinduan untuk dapat bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya memberikan contoh seperti pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika orang sudah diberkati menikah, ketika diizinkan untuk jarak jauh harus bekerja luar daerah atau luar kota, mungkin tidak ketemu satu hari, ya mungkin kerinduannya nggak seberapa. 2 hari tambah rindu, 1 bulan
ditambah semakin rindu. Karena apa? Ada ikatan batin, ada ikatan kasih yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Demikian juga di dalam persekutuan dengan sesama kita di dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara juga diikat dalam roh dan kasih Kristus. Ketika dalam keadaan jarak jauh, tidak bisa bersekutu bersama, justru saya percaya ada kerinduan besar di hati Bapak Ibu. Kapan bisa ke gereja? Kapan bisa bersekutu bersama-sama seperti yang sudah-sudah? Kami juga rindu, Bapak Ibu juga rindu. Itulah karya roh dan kasih yang tinggal di dalam hati kita. Jangan sampai ketika kita tidak bisa bersekutu bersama, justru kerinduan kita semakin memudar. Kasih kita semakin dingin. Kita malah terbiasa jauh dari persekutuan. Tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah justru keadaan jarak jauh, hendaklah itu memperbesar kerinduan kita. Tuhan mau ke depan ketika kita diperhadapkan situasi saat ini ke depan, kita bersekutu bukan hanya rutinitas, tetapi karena kerinduan yang terus bergejolak di dalam hati kita. Kerinduan untuk bersekutu bersama, kerinduan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, kerinduan untuk terus memberi yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Sebagai kesimpulan, yang perlu kita ingat, yang pertama tadi, hubungan persekutuan yang dibentuk Allah dalam persekutuan kita tidak pudar oleh setiap keadaan. Keadaan yang terpisah haruslah membesarkan kerinduan kita untuk bersekutu bersama-sama. Kerinduan yang terus bertambah dan semakin bertambah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.